Perjalanan dari EVOS Legend akan seperti apa? Akankah mereka sanggup untuk bisa menahan? Karena Lordnya sudah mulai bergerak. R7 belum mau lompat ke bagian depan. Clay-nya. Tapi ada satu lagi Peter yang berhasil dihancurkan di bagian atas. Web Mino-nya udah langsung dihabisi begitu saja. Zaman mau dikeluarkan. Lordnya udah mulai berbincang lagi. Tapi coba lihat base-nya. Base-nya sedikit lagi. Di balik kali ini Monster Kingdom tidak menang bola untuk Skylar. Dan base-nya. Inilah cara baru. Di mana EVOS Legend tidak akan berhasil. EVOS Legend tidak akan ada di babak playoff untuk IPL ID season 10. Sebuah sejarah baru ditorehkan. Arki Hoshi berhasil untuk menghentikan langkah EVOS Legends menuju ke babak playoff. 2 poin tanpa balas adalah sebuah revenge yang sangat manis pastinya setelah di leg pertama. Mereka juga harus tunduk. Tapi kali ini RRQ yang sudah back on the track. Kita bisa lihat dominasi di game yang kedua begitu luar biasa. Membuat dari EVOS pun tidak bisa berkutik lagi. Gak bisa berbuat banyak walaupun ada perubahan demi perubahan. Surprise demi surprise yang diberikan. Tapi itu bukan halangan untuk RRQ Hoshi bisa men-secure game yang kedua. Iya, dengan kombinasi yang dilakukan RRQ Hoshi draft mereka gak ada yang bisa menghentikan di game yang kedua ini. Gak ada. Gak ada yang bisa nangkap sama sekali. Gak ada sama sekali. Wow, terlalu kuat dong. Terlalu kuat. Jauh. Iya. Yang gue gak habis pikir, kenapa EVOS Legends selalu mau memberikan Paramis Atlas. Why? Dan juga pergantian yang cukup mengejutkan ya. Mungkin pergantian oke, gak problem. Yep. Tapi kenapa dua hero ini? Why? Karena yang pertama kontesnya kan Pakito. Ya. Pakito oke lah. Ya. Dengan keseluruhan hero yang mereka ambil, kayaknya itu bukan lawan yang pas deh untuk deretan hero yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Hoshi. Dan ini adalah momentum yang begitu menyakitkan mungkin untuk EVOS PAM, di mana mereka tidak akan melihat tim sayangannya ada di babak playoff. Yes. Dan congratulations, RRQ Hoshi goes to upper bracket. Wow. Congratulations. Congratulations tapi respect juga Congratulations. buat EVOS fans. Dukungan kalian juga begitu berarti. Walaupun memang masih belum mendapatkan hasil yang maksimal, Yes. kalian harus tetap mendukung untuk bisa nanti comeback stronger. Benar. Masih ada pastinya Yes. season-season berikutnya juga. Yes. Dan ya ini adalah penghormatan terakhir mungkin dari EVOS Legends kepada para audience. Ya. Oke, dan untuk sekarang mungkin ada beberapa kata yang akan disampaikan oleh satu pihak dari EVOS Legends. Jadi langsung saja. Halo EVOS fans, halo semuanya, halo pegiat e-sports dari Mobile Legends. Kami dari EVOS Legends ingin say sorry and say thank you untuk semuanya yang udah support kita selama 3 bulan ini. Terima kasih semuanya sudah menonton kami. Terima kasih juga untuk para players, coaching staff kita. Dari mulai mereka trial, dari mulai mereka awal sampai akhir sekarang, aku nggak ada ngelihat mereka nyerah. Aku ngelihat sampai di titik terakhir lawan versus lawan RRQ, mereka tetap keluarin yang terbaik. Kami dari EVOS Legends pamit undur diri di season 10 ini. Semoga di season selanjutnya kita akan bisa memberikan yang lebih baik lagi. Good luck untuk semua tim e-sports yang lanjut ke playoff. Terima kasih banyak. Bungkuk yuk. Bungkuk yuk. Tuh, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke, Wow. respect. Momen Tapi yang sangat haru sekali. dan untuk Kingdom, boleh minta tepuk tangannya untuk EVOS. Minta tepuk tangannya boleh. Terima kasih banyak. Respect ya. Walaupun memang hasilnya sangat-sangat mengecewakan untuk EVOS, tapi memang game is a game. Sejarah baru udah terlihat juga untuk pertama kalinya. Menang kalah. Ya itu pasti. Pasti ada. Pasti ada karena hanya 2 tim Yap. yang bertanding untuk setiap matchnya. Dan Yap. ya congratulations juga untuk RRQ Hoshi yang berhasil melaju sampai dengan ke upper bracket. Tapi EVOS Legends tidak akan bersama dengan kita berarti Tidak ya. akan. Di babak playoff nanti. Terlihat. Tapi
Ini adalah momen yang sangat haru untuk mereka. Momen yang sangat menyakitkan untuk mereka. Momen yang sangat menyakitkan untuk EVOS Fam. Tapi mau nggak mau inilah fakta yang harus mereka hadapi. Mereka belum bisa melanjutkan ke babak playoff dan mereka harus mengubur mimpinya bisa mendapatkan M4 World Championship. Kembali dengan kekuatan yang jauh lebih kuat, evaluasi besar-besaran, evaluasi dari tiap lininya. Ya. Dan sekarang ada satu tim yang sudah memantapkan diri lagi menuju upper bracket. Dan itu adalah RRQ Aussie menemani Onyx Esports. Congratulations untuk dua tim ini. Dan satu hal di tempat yang berbeda, Rebellion Sion dengan mengejutkan season ini punya kesempatan yang sangat besar dan kemungkinan udah fix kayaknya. Mereka lah yang akan menuju ke babak playoff. Yes. Perform dari Rebellion juga di minggu pertama kedua leg pertama tidak maksimal. Tapi perubahan yang dilakukan oleh mereka ini sangat-sangat positif sekali. Nih minggu yang ke-8 penuh dengan emosi ya. Emosi semua Om. Ini coba lihat karena semuanya di belakang kita ini kan menaruh ekspektasi loh. Semua ini menaruh ekspektasi dibalik lagi. Berekspektasi adalah seni sederhana untuk menderita. Jadi untuk sekarang waktunya kita akan mendengarkan dulu perbincangan seperti apa yang akan terjadi di belakang layar. Jadi langsung saja Bude, silakan. El Clasico berakhir begitu dramatis untuk kedua tim karena dari EVOS Legends harus terhenti perjalanannya di babak playoff. Mereka tidak bisa berpartisipasi. Sedangkan RRQ Aussie mereka berhasil mensecure satu tempat terakhir di babak upper bracket. Di sini Bude Clara Mongstar mengucapkan good game well played dengan semua yang sudah diberikan. Dan ada Viel yang akan ngobrol-ngobrol bersama Bude. Halo Coach Viel. Selamat malam Bude. Gimana untuk match tadi, match yang sebenarnya benar-benar ngedecide posisi Ya. kedua tim ini loh. Berat gak sih? Atau ada emosional sesuatu kah? Ya sebenarnya kalau diomong berat, udah pasti berat lah. Karena kan kita juga hidup dan mati buat upper bracket nih. Betul. Terus ya kita pasti pengen lah upper bracket di situ. Jadi ya kita all in lah di sini. Kudu all in. All in banget. Dan untuk kali pertama kita ngelihat EVOS Legends gak bisa bergabung di babak playoff. Iya. Agak ya ada pasti tetap ada ngerasa sesuatu yang hilang lah. Biasanya kan El Clasico itu sampai di playoff juga masih ada kayak gitu kan. Mungkin di season ini ya mungkin saatnya EVOS buat rebuild lagi lah di season ini. Kita lihat kan juga pada playernya player new era banget nih, player baru-baru. Jadi ini bukanlah akhir dari EVOS Legends, udah pasti itu. Jadi mungkin dari awal untuk mereka ya. Ya. Dan kalau ngelihat perjalanan dari tim RRQ Aussie yang akhirnya berhasil untuk mendapatkan posisi di pucuk juga adalah top 2 upper bracket, tentu akan jadi nyaman di babak playoff. Tapi apa sih yang udah dilalui oleh RRQ Aussie yang mungkin banyak orang nggak ngerti? Menempati posisi ini tentu nggak mudah dong Coach. Sangat. Kalau yang kita lihat ya sebenarnya di season 10 ini event RRQ sendiri semua pasti tahu lah kita sempat terseok-seok juga. Kita sempat terseok-seok juga dan bahkan kita tuh sampai di titik udahlah kita main buat memperbaiki dan ngasih yang terbaik di setiap match gitu. Sempat di titik itu gitu loh. Bukan hopeless ya, beda sama hopeless tapi lebih ke kayak kita udah fokus untuk memperbaiki performa kita setiap minggu. Dan nggak tahu gimana bersyukurnya tahu-tahu ya masih diizinkan buat menginjak di upper bracket di week ke-8 ini. Tapi tantangan sebagai coach yang terbesar apa sih selama playoff ini, ngelawan siapakah atau ada di manakah? Buat playoff apa regular season? Oh, regular season. Oh, regular season ya. Tantangan terberatnya adalah menjaga konsistensi sih. Itu yang paling susah, menjaga konsistensinya anak-anak, menjaga konsistensi dari mungkin dari meta yang kita mainkan, gameplay yang kita mainkan. Yang paling susah di season 10 ini begitu. Karena nggak bisa dipungkirin di season 10 ini adalah season yang paling keras dibanding semua season. Kita bisa lihat dari klasemennya dan lain-lain gitu tuh nggak ada tuh yang free point tuh udah nggak ada kayak gitu. Sekarang semua udah bersaing dan itu yang menjadikan kita PR yang lebih harus kerja keras lagi di season ini. Wow, dan begitu beratnya harus menstabilkan. Dan untuk babak playoff, apa yang paling dinantikan oleh Coach Phil ataupun RRQ? Yang paling dinantikan ya? Ya kalau yang dinantikan udah pasti minimal slot M4 pasti. Slot M4. Kalau yang dinantikan udah pasti itu. Cuma ya kalau yang lainnya ya pokoknya
pengen ngerasain keseruannya aja di playoff. Karena kan season ini kan playoffnya wah nih, kita bisa Wah lihat. Wuh. Woohoo! Ada yang mau disampaikan gak sih? Ini karena udah match penutupan untuk regular season RRQ ini udah terakhir, udah nggak ada lagi. Silahkan kalau ada mau kata-kata untuk siapapun, mungkin buat Pak Riki atau buat siapa? Oh ya, buat semua manajemen RRQ, thank you banget buat selama regular season ini kita udah bekerja keras sedemikian rupa, tapi kerja kerasnya nggak sampai di sini, kita masih ada playoff. Dan buat Kingdom terima kasih udah dukung, dan buat tim-tim yang mungkin belum diizinkan untuk lolos ke playoff, tetap semangat dan ini bukan akhir dari segalanya kok. Tetap kerja keras dan pasti semua akan indah pada waktunya, itu aja. Semua akan indah dan begitu indah untuk RRQ Hosti, tapi keindahan ini tentu akan langsung di breakdown oleh para caster yang bertugas. Silahkan para caster. Oke, selesai sudah berarti untuk match ketiga di hari ini. Dan ini menentukan semuanya. Nanti Ya. akan kita jelaskan. Yap. Tapi Oke. sekarang kita akan fokus dulu terhadap item yang memang sudah dibuat di game yang kedua. Oke, 5 dan 15 kill poinnya, game time di bawah dari 15 menit. Secara objektif, turtle-nya 3 RRQ Hoshi, Lord-nya 2 untuk RRQ Hoshi, mereka unggul. Di area dari turtle-nya memang orange buff-nya ini bisa dicolong-colong ya oleh EVOS Legends, tapi ditukarkan dengan harganya yang cukup mahal juga. Ada purple buff dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Dari itemnya sendiri, Skylar tidak tersentuh sama sekali, tidak terbendung juga untuk memberikan damage dia. Apalagi dengan Husklow yang dibawakan tadi sebagai last item untuk Skylar. Dia sangat-sangat sustain sekali untuk bisa menjaga diri. Albert yang bahkan sulit sekali untuk bisa menangkap Albert dengan Puncture dia, dengan Phantom Execution dia yang bisa bebas untuk bergerak. Karena EVOS Legends untuk nangkep dari Lancelot, dari Albert ya mereka harus mengandalkan Kadita. Dan hanya Kadita sendiri ini gak bakal cukup sama sekali. Atau mungkin adanya jab atau knockout strike dari Sud Sujin. Tapi itu pastinya agak sulit juga. Dan belum lagi backupan support-support dari RRQ Hoshi yang bisa ngasih damage. Dengan kehadiran dari Clay, dengan Faramisnya dia, Clock of Destiny, Lightning Ranger, ada Enchanted Talisman juga, jadi Ghostbusters-nya, Shadow Stampede-nya, atau bahkan dengan Cult Altar-nya sendiri juga akan berjalan dengan sangat-sangat cepat sekali. Atlas dari Finn dengan full defense item sulit untuk bisa langsung di one shot oleh pemain-pemain EVOS Legends. Dan ini yang berarti bahwa karena gak adanya Source Burst yang dimiliki oleh EVOS Legends, RRQ Hoshi mereka bebas tadi. Di game yang kedua beda banget Nggak ada dengan stopper game yang sama pertama. sekali. Gak ada stopper dari EVOS Legends membuat mereka harus bertahan. Apalagi hero-hero juga memang tipis-tipis semua ya. Squishy bener. Squishy banget. Squishy hero. Gak ada kalau kita lihat yang tebel lah ya. Seperti misalnya Atlas ini kan tebel nih. Ya, Beda mungkin dengan kasusnya di mana Dreams bukan rumput ya hilang lagi. Yep. Ya Kayaknya tadi. mirip dengan game yang pertama. Iya, tadi ada momentum seperti itu ya. Dan bedanya tadi kan seenggaknya dari game pertama ada Esmeralda yang mungkin bisa jadi Bisa sandbag. tebel, Di sini nggak ada. Iya, benar, gak ada sama sekali. Bukan Esmeralda tapi itu adalah Dairot. Yep. Dairot juga adalah hero fighter tapi dia tipis. Dia cukup glass cannon nah, karena memang bisa nge-burst down satu hero. Yes. Wow, tapi Skylar juga nggak tumbang sama sekali nih Om. Ya Skylar, Best positioning. kalau dibilang dari Skylar ya dengan mendapatkan Beatrix yang memang kena nerf sekarang. Iya. Dia tetap sakit banget sih. Tetap Renner sakit banget apatinya tadi. itu sangat on point banget pilotnya ya. kalau Skylar ya udah lah ya. Wow. Iya, Rich Gabelli mandiri juga ada di tangan Skylar. 879 GPM dan juga sebagai the carry. Sandbag-nya Esmeralda, R7 dan Forgotten One kita punya Clay untuk Faramis dia. Dan Clay ini adalah misi si paling support ya. Yep. Tadi ya. Support. Penyelamatan dia Si tadi. paling support. Dengan Cult Altarnya dia Yep. yang pas banget tadi itu waktu meledak. Di bawah ya. Rough wave-nya. Udah kalau sampai kumpul udah hilang kan. Ada Cult Altar ya ampun. Perfect timing. Nge-reset semuanya. Yep. Timing hilang. Kalkulasi hilang buat EVOS Legends. Dan memang dengan hilangnya ya pemain-pemain EVOS Legends di map, ini kebaca juga. Tadi kan waktu Albert itu dia recall depan rumputnya dari sini loh. Ya. Depannya Dreams pas. Karena dia tahu ini sudah pasti sembunyi di sana. Dan MVP by Samsung Galaxy A Series dipegang oleh Skylar dengan Beatrix dia tanpa terpick off satu kali pun. First itemnya Furious Hammer tidak dijadikan ke Hunter Strike karena langsung mengejar ke BOD. Karena antara Furious Hammer dan juga dengan Hunter Strike ini untuk physical penetration-nya cuma beda 3. 12 dan juga 15. Tapi pastinya Hunter Strike kan masih kasih tambahan dari physical attack dan juga masih ada tambahan dengan movement speed. Melvic Roar adalah next item. Dengan juga Hunter Strike, ada Tough Boots di sana dan last item. Kalian bisa lihat ada Wind of Nature, ada juga dari Husklow. Untuk menambah daya survivabilitas dari Beatrix yang dipakai oleh Skylar. Jadi secara gamblangnya sih di game yang kedua ya aku bisa bilang one-sided sih. One-sided, Sorry to ya. say ya, sorry to Iya. say. Ini Dan kita bakal recap dulu ya. betul. Dari Kita bakal highlight-nya. melihat untuk highlight MVP. Presented by Samsung Galaxy A Series. Ini dia.
First Blood memang bisa diambil, tapi tiap kali ada team fight yang terjadi EVOS, mereka cukup kelimpungan untuk menahan serangan gebrakan dari RRQ Hoshi. Gak ada yang bisa menahan dari Finn dengan Fatal Link-nya. Dan ini kan yang dikejar-kejar memang R7 ya. R7-nya yang harus bahkan R7 untuk tumbangnya ini butuh 2 hero. Yap. Kalau gak ada 2 hero, R7 gak bakal tumbang sama sekali. Dan ternyata R7 juga bahkan bisa dapetin substitute dikombinasikan dengan adanya satu buah Renard Apathy dari belakang. Kenapa? Kalau kita bilang cukup one-sided, karena setiap kali team fight yang terjadi, ini rata-rata kalian bisa lihat di highlight seperti ini. Semua dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Jarang ada kemenangan yang bisa diraih oleh EVOS Legends. Kecuali memang mereka bisa memberikan satu buah single pick off. Dan ya, Atlas ngangkat, ada penyelamatan dengan Tilt Altar. Belakang masih di backup dengan adanya Batrix. Itu dia untuk MVP highlight kita di game yang kedua. Langsung kita lempar ke Mac Check highlight by TikTok. Lihat, depan dulu. Lihat, ini dream dulu. Nah! Lihat. Gua kabur. Gua hajar. Gua pukulin Grand Dragonnya. Lord. Oke, nice one. Nice one. Belum kan, ulti gua orang. Sini guys. Rata dia. Dapat dia Lordnya. Belakang. Tadi saya immortal. Melisa mati. Desa aman kok. Gua ada stuck. 30. 3. Ini SP gua tarik. Gua dapat. Gas. Awas dia masa dulu di Atlas. Oh, mati yang punya. Lihat ini bisa immortal tuh. Yang ada aja. Lordnya. Mati. Lihat Kadita di belakang, bisain. Sabar, Kadita. Keluar, dia trip keluar. Aman. Enggak ada. Let's go. Cover. Dia kalah, bro. Kita bisa menang. Susujin. Nice. Perang. Nice one. 3 orang, bro. Ini. Gak ada sepatu. Nice. Boki. Boki. Samsudin. Nice. Tengah dulu. Gue backup dulu dia juga. Tengahnya Pendragonnya. Gue backup kok. Gue ada ulti Hode kalau dia ngegas terus lagi. Den, hajar Den. Nice. Masih orang di luar. Ada gua. Kejar. Ngihanya mah. Itu yang ditunggu. Gua bisa beredet, kawan. Kita. Gua aman. Keluar ready gua. Yang ada aja. Gua coba 2. Oke. Enggak sama. Rata. Indo. Wow. Tapi masih tetap emosional ya? Masih. Namanya kan lagi ini berkompetisi. Betul. Emosional wajar. Betul. Tapi setelah itu selesai. Tadi kita lihat respect di bagaimana di luar. Mereka menyambut lagi pemain dari EVOS. Saling Mereka memberikan dukungan. Saling memberikan dukungan. Ya mau nggak mau kan? Yang mau nggak mau. Inilah fakta yang terjadi untuk EVOS Fam. Inilah yang akan kalian terima untuk saat ini. Oh ya. Tim yang kalian sayangi, tim yang kalian andalkan belum bisa melaju ke babak playoff. Tapi untuk RRQ Kingdom mereka pasti di luar sana bersorak-sorak gembira. Tim kesayangan mereka upper bracket akhirnya. Yes. Dan key to success di game tadi, di mana Fatal Link Finn adalah kunci kemenangan untuk di game yang pertama. Tarik ulur yang cukup panjang juga. Dan siapa yang bisa membuat impact